Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai proses informasi. Namun sebelum itu, ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rifki Regina Febianti dengan NIM 20301501010 dari kelas PJKRC. Oke, kita masuk pada materi pertama yaitu A, model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Nah, karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikologi mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi ini juga akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dan dari lingkungan. Nah, prinsip-prinsip pemrosesan informasi ini mirip dengan prinsip-prinsip SR. Perbedaan pokok terletaknya itu pada fokus kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respon. Nah, peristiwa tersebut dalam model pemrosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam. Kemudian, munculnya psikologi kognitif juga ini mendorong psikolog untuk memahami apa yang terjadi di dalam kotak hitam tersebut. Beberapa cara yang telah dilakukan untuk pemrosesan informasi terutama diarahkan ke arah struktur arus informasi. Nah, di samping itu juga pendekatan lainnya difokuskan pada perubahan dalam struktur informasi tatkala diproses melalui sistem atau Smith 1982. Nah, pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek waktu atau temporal dari proses informasi dengan titik konsentrasi pada lamanya beberapa proses terjadi. Nah, pendekatan dasar ini juga disebut dengan pendekatan chronometric atau chronometric approach. Unit analisisnya adalah waktu reaksi atau WR, sehingga cara utama mengukir perilaku seseorang ialah interval antara penyampaian stimulus dan munculnya respon yang pertama kali. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Seperti yang tadi kita jelaskan, bukan? Nah, untuk kebutuhan analisis ini, berdasarkan arus masuknya, pemrosesan informasi tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap identifikasi rangsang, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap seleksi respon, dan yang ketiga yaitu tahap pemrograman respon. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tahap identifikasi rangsang. Nah, yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Nah, menurut Smith 1982, bahwa faktor utama yang memengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti yang pertama, kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. Kemudian yang kedua yaitu intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tahap seleksi respon. Nah, setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Nah, studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respon, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Sebagai akibat dari perkembangan dari hasil penelitian ini, maka Hicks 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi, waktu reaksi memilih respon meningkatkan konstan atau sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respon meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan antara waktu reaksi memilih dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respon adalah linear. Kemudian kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu tahap pemrograman respon. Nah, tahap pemrograman respon ini diawali setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respons. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Nah, proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan ini biasanya sangat kompleks.
Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus diidentifikasi hingga terjadi gerak atau perilaku nyata, maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Nah, variabel input tersebut selanjutnya akan memengaruhi gerak nyata setelah respon di program yang berupa variabel output. Nah, terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respon, dan pemrograman respon. Nah, kita masuk pada bagian C, yaitu kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi dapat diproses pada waktu berikutnya yang disebut dengan memori. Nah, memori tidak hanya memengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas. Nah, sebagaimana konsepsi dalam mengorganisasikan kontrol gerak, berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu, individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan. Nah, hubungan antara kompartemen memori yang meliputi short term sensor store, kemudian short term memory dan long term memory serta proses yang terjadi di dalamnya. Nah, apa itu short term sensory store? Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya. Nah, dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. Kemudian, apa itu short term memory? Nah, informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya, karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses pada tahap berikutnya, karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek atau STM. Nah, memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi, baik yang berasal dari Short Term Sensory Store atau STSS maupun yang berasal dari Long Term Memory atau LTM. Kemudian yang ketiga, yaitu apa itu Long Term Memory. Nah, yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Nah, berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan. Maka, informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rangkuman. Oke, secara keseluruhan dari materi yang saya bacakan tadi, yaitu pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Nah, karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekatkan permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Nah, kemudian Smith 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu yang pertama serial dan yang kedua paralel atau simultan. Nah, untuk kebutuhan analis, berdasarkan arus masuknya, pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap seleksi respon, dan yang ketiga tahap programan respon. Lanjut, ada 2 faktor utama yang memengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Smith 1982, yaitu yang pertama kejelasan rangsang dan yang kedua intensitas rangsang. Nah, kemudian memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Memori ini tidak hanya mempengaruhi resepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan teori kotak, dalam kerangka memori ini terdapat kegiatan yang meliputi short term sensory store, kemudian short term memory, dan long term memory. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.